Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Rodiah. Apakah dalam akad wadiah orang yang dititipkan boleh meminta biaya ataupun uang penitipan? Dan bagaimana status biaya tersebut menurut hukum Islam? Ya, boleh seseorang yang dititipi, apakah perorangan atau lembaga, lembaga itu bisa saja koperasi, bisa saja lembaga keuangan seperti perbankan, ya kan, ya, dititipi apa, uang begitu kan, lalu karena banyak disimpanlah di brankas, bukan hanya disimpan di brankas, kan ada juga yang menjaganya kan begitu, mencatatnya, si fulan nitip sekian, begitu wadiahnya sekian, kan begitu. Nah, untuk jasa catat mencatat dan pengamanan, ya kan, nah tentu ada kos, ya kan. Iya, ada kos. Ya jelas perbankan syariah ya menggaji ya Karyawan. karyawannya, ya kan. Nah, dari mana itu? Ya, apa dari zakat nggak mungkin kan? Eh, Logisnya supaya tutupnya lancar, bolehkah memungut ya biaya? Boleh. Itu babnya bab ta'awun, ya kerjasama. Ya, yuk mau nitip barang, bahkan nitip barang apapun begitu, nitip sepeda dan motor saja kan Ada ada biayanya. Berapa sekarang? Kalau titipan kendaraan, 5.000. tergantung, ada 5.000, ada 10.000 sepuluh kan? ribu Ya tergantung boleh, lamanya. apalagi uang ini kan? Ya, jadi itu boleh. Itu babnya bab kerjasama, saling membantu begitu. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ika Maulani. Agar kita dapat menerapkan prinsip fikih muamalah dengan baik, bagaimana cara kita menyikapi perilaku orang yang memaksa berhutang padahal kita sudah tahu dia tidak akan mengembalikannya dan sering menimbulkan perselisihan karena hal itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya memaksa itu ya tidak merupakan akhlak yang baik, ya kan. Beragama saja tidak boleh maksa, Hmm, ya kan. Dakwah kok maksa kan begitu. Iya, menjodohkan anak tidak boleh maksa, ya kan. Sebab akibatnya tidak akan baik. baik. Nah, ini atas dasar apa orang tuh maksa, tolong dong pinjemin Pinjamin. saya sekian. Kalau tidak, itu kan berarti kan Mengancam. mengancam, itu tidak dibenarkan, ya kan. Bahkan boleh diamankan orang yang seperti itu kan. Kalau memang akan mengancam fisik, ya Fisik. kan, boleh minta tolong ke polisi malah, ya kan, ada sanksinya Sanksinya secara ya. pidana, Ya, ya, pidananya ya. teror, mengancam itu tidak boleh. Apalagi kenapa dia memang sebaiknya tidak dilayani, karena kebiasaan dia itu begitu orangnya gitu, suka ngemplang, apalagi berarti potensi memudaratkan, merugikan besar. Besar sih ya. Sebaiknya tidak dilayani. Dilayani ya betul. Nah, bagaimana? Ya dinasehati. Tuh kalau ada yang bisa menasehati, kasih nasihat. Mungkin ditangguhkan pemberian pinjamannya sampai dia itu sadar kan, atau kondisi ekonominya secara umum baik. Tapi dalam konteks saat ini main paksa-paksa dan dia masih begitu ya kelakuannya, itu sebaiknya tidak dilayani karena akan memudaratkan. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Silpia. Mengapa jual beli dilarang saat azan Jumat? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, memang ada ayat-ayat ya. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila kamu dipanggil ya melalui panggilan muadzin untuk sholat Jumat, gimana? Maka bersegeralah ya merespon sholat itu. Zikrillah di sini adalah sholat, ya kan, tinggalkan wadarul baik, dan tinggalkan transaksi jual beli, jadi stop begitu kan. Ya, di Mekah itu ya ditutup ini apa namanya, toko-toko itu stop, bahkan apa ada petugas baladiah yang mengamankan itu.
sholat kan begitu. Kalau ada yang masih nakal dipukul, bahkan bisa diberi tindakan. Kenapa? Nah, tentu ini adalah proporsional. Ini adalah muamalah ma'annas. Berdagang itu kan melayani kebutuhan sesama, ya kan? Iya. Sedangkan sholat muamalah ma'allah, ya kan? Melayani, tentu saja menghormati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mana yang harus didahulukan? Sebagai orang beriman, tentu ya mendahulukan ya muamalah ma'allah. Bahkan dengan sesama manusia saja, ini ya teman lagi manggil, misalnya telepon, oh ini sekarang kelihatan, oh ini dari teman, tapi masuk ini telepon dari orang tua, kan begitu. Mana nih prioritas? Orang tua. Ya, nah begitu kan bisa. Sebentar ya, begitu, layani dulu, kan begitu ya. Nah, bagaimana kalau malah orang tua dikebelakangkan, itu berarti kan satu pelanggaran akhlak ya. Nah, kalau orang tuanya tidak sakit hati kan masih mending, tapi kalau ini kok lama, itu bisa dosa kan. Dosa ya, apalagi tentu ya membelakangkan kewajiban dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu haram. Haramnya haram perbuatan, bukan haram hasilnya. Ya, kok tetap saja ya ini sudah adzan tapi melayani yang beli, ya kan, boleh kan. Nah, tapi etika akhlaknya stop dulu. Ya mungkin ya kita kan ada waktu, ini jadwal waktu sholat Bekasi hari ini kan, zuhur misalnya jam sekian, ya bisa diperkirakan 5 atau 10 menit sebelum ya jam itu stop, ya kan begitu. Bisa juga ditulis di depan kan, mohon maaf sedang ya, bisa ya, supaya tidak ada yang tersinggung misalnya, ya kan. Nah, tapi kalau dalam keadaan biasanya ya kasus ya kan, tanggung ya, nah, tentu halal jual belinya, tapi haram ya perbuatan begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Mbak Fuzi Nur Fauziah ya. Ada orang tua yang memiliki anak 4 dan 3 diantaranya adalah laki-laki, 1 perempuan. Akan tetapi dalam pembagian harta, anak perempuan itu ingin mendapatkan lebih banyak dibanding anak laki-laki. Bagaimana hukumnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada episode yang lalu, persoalan warisan ini ya bukan semata-mata urusan keluarga, karena yang menentukan siapa berstatus pewaris, siapa berstatus ahli waris, dan apa saja warisannya itu bukan kita, tapi adalah Al-Quran. Itu kan. Yusikumullah fi auladikum lidzakari, nah itu kan, lirijal nasibum mimma iktasabu walinisa nasibum mimma iktasabna. Nah, itu adalah ditentukan oleh Allah. Begitu. Jadi sepulan menurut ayat ini, menurut hadis adalah ahli waris. Ya udah. Ya kan. Lalu sepulan kalau wafat ya berarti kan yang mewariskan, kan begitu. Yang mewariskan itu kan bisa babil wafat. Lalu siapa ya ahli warisnya. Jadi tidak ada hak siapapun udah ditetapkan oleh pengadilan sebagai ahli. Tidak, itu karena ketetapannya tadi yusikumullah, wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, laki-laki, anak perempuan ya memang sesuai dengan ayat ahli waris. Nah, tapi berapa ya kan juga ditentukan dalam ayat kan, justru lirijal lidzakari mislu hadzil unsayain kan, dibalik justru laki-laki ya haknya ya 2 kali bagian dari hak anak perempuan. Begitu ya kan. Nah, tapi kalau sudah dibagi begitu, lalu anak perempuannya baik, kasihannya si abang nih, saya ngasih deh bagian saya, boleh. Itu kan berarti akad kedua adalah hibah, boleh. Tapi
petakan dulu ini Sesuai ya ya. masalah, lalu tetapkan sesuai dengan hukum waris ya Al-Quran dan hadis. Terima, oke. Lalu sekarang silahkan mau apa, bagian saya udah dikasihkan saja sama adek, kenapa, kasihan tuh ya, kalau saya kan sudah mapan begitu, boleh itu kan. Tapi itu tahap kedua, jangan mengangkangi, mengalahkan ketentuan syariah gitu. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Firdana Hanifah. Ya. Saya pernah mendengar bahwa menggambar makhluk bernyawa itu haram. Tapi bagaimana kalau hanya menggambar alami bentuk kartun, misalnya dalam bentuk animasi ala Jepang yang kadang-kadang enggak sempurna menggambarkan seseorang manusia? Apakah hukumnya haram? Iya, kenapa haram? Nah, kan sesuatu itu haram karena kalau makanan kan akan merusak ya kesehatan, dia kan idror, memudorotkan. Ya, ucapan haram karena menyakitkan. Menyakiti. Nah, sekarang menggambar ya makhluk yang lengkap ya kan. Gimana? Nah, bisa haram kalau ada ilat atau sebab tasyabuh gitu kan, mau menyerupai iya kan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicipta persis lengkap begitu. Sehingga mungkin ada bagus, ini lebih bagus dari aslinya. Nah, nggak mungkin kan? Aslinya kan ya Allah yang ciptakan pasti maha sempurna ya kan. Mungkin ini apa basa-basi, ini lebih bagus atau lebih cantik dari aslinya. Nah, itu tidak boleh ucapan-ucapan begitu. Nah, disitulah ya kemungkinan ya kan ilat haramnya itu karena persoalan su'ul adab ma Allah itu kan apa namanya, su'ul adab kelakuan berakhlak tidak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala kalau ya dilengkap gitu kan. Bagaimana supaya tidak terjatuh ke situ? Ada yang berupaya jangan dilengkapi unsur-unsurnya, dipenggal misalnya bagian kepalanya atau badannya sehingga tidak sempurna, tidak tasyabuh. Ada yang mencoba ya apa namanya mencari ikhtiar ya supaya tidak haram ya kan, kayak animasi kan, itu animasi juga ya tidak lengkap kan, bisa hanya apa namanya sketsa saja, itu boleh insya Allah. Apalagi manfaat dari animasi ini ada unsur mencerdaskan, menterampilkan. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ina Nurliana. Bagaimana hukum perbedaan harga cash dengan harga kredit? Ya, dalam jual beli tentu saja ada barang dan ada uang. Uang itulah harga, ya kan. Tinggal metode untuk pembayaran. Ada yang memang keuangannya bagus, tunai itu bagus ya kan. Ada mungkin lagi keuangannya kurang bagus atau juga politik ya, promosi dari si penjual. Nah, di sini ya boleh dicicil, itu kan promosi juga ya kan, dicicil itu kan ya tanpa DP malah ya kan, boleh saja dicicil dengan DP ya, boleh juga dicicil tanpa DP asal tentu apa yang diperjanjikan itu ya dipatuhi oleh para pihak begitu ya kan. Bahkan ada cashback ya kan, dan macam-macam begitu ya, asal dikomunikasikan secara jelas ya kan. Jangan ini tidak diucapkan tapi belakangan kok ini muncul, tidak boleh, itu berarti kan itu sesuatu ghish, yaitu ketidakjujuran, tidak boleh. Asal ya mau cash mau cicilan asal disepakati waktu akad ya begitu.
ya. Nah, apakah cicilan itu menyerupai? Oh tidak, itu hanya metode pembayaran saja, asal setelah karena cicilan berarti kan ada terhutang tuh. Terhutang. Nah, Biasanya jatuh lebih mahal. ya, juga. dan biasa ya kan, kalau cash misalnya 10.000, 10.000. kalau dicicil Dicicil, sekian itu jadi dihitung tentu saja kemungkinan kenaikan dan lain-lain ya kan, ya jadi 12.000. 12.000. Itu asal disepakati boleh kan, boleh. Bukan riba. Bukan riba. Riba itu kalau ada perubahan setelah piutang disepakati. Oke, ini mau cicilan. Jadi cicilannya sekarang berapa? Oh, tinggal misalnya 12.000. Nah, kapan? Ya, minggu depan. Kalau minggu depan, ya sekian. Kalau nanti mundur lagi, ya sekian. Ah, itulah riba. Begitu. Itu kan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Rodiah. Misalnya saya meminjam uang kepada saudara yang tidak mensyaratkan tambahan. Namun pada saat pembayaran hutang, saya memberikan sedikit makanan sebagai tanda terima kasih. Apakah diperbolehkan? Nah, itu bagus. Ada hadis Nabi SAW. Hadis sahih, Imam Muslim. Rahimallahu mra'an. Ya kan? Allah akan memberikan rahmat kepada seorang yang samhan, dia itu berlebar tangan begitu kan, tidak pelit lah ya. Iza ba'a, kalau menjual ya juga lebar ya, tidak dimahal-mahalin. Memang wajar ini sekarang lagi nih ada kenaikan, karena ini dijelaskan ada pencerahan kepada calon pembeli. Oh, itu bagus, samhan namanya. Iza ba'a wa idza ishtara, apabila membeli juga tidak pelit-pelit begitu. Kalau sudah wajar udah gitu kan, karena ada keuntungan. Yuk, ini mau untung aja ya. Mau untung. Ditawar terus. Yang dagang ya mau untung. Asal wajar aja begitu. Wa idza qada, apabila membayar. Nah, membayar udah sesuai dengan apa yang seharusnya sekian. Samhan itu baik dari sisi waktu, jatuh temponya tanggal sekian bulan sekian, tepati. Nah, samhan itu dibayar sebelum jatuh waktu. Nah, karena itu akan meringankan bagi yang berpiutang, ya kan? Wah, alhamdulillah nih. Karena mungkin dia sudah hitung-hitung ada kebutuhan ini, ya insya Allah piutang pada masuk nih tanggal sekian, kan begitu biasa manajemennya begitu. Tiba-tiba tidak pada masuk, itu kan menyulitkan. Kalau masuk lebih cepat itu akan meringankan. Di situ samhannya. Ini lebih bahkan selain bayar tepat waktu atau sebelum waktunya, bahkan ya datang ke situ bawa samratul yad, ya tentengan lah begitu ya. Itu bagus itu ya, niatnya sebagai silaturahim, niatnya sebagai terima kasih boleh begitu ya kan. Jadi bagus itu, bagus. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Muhammad Iskandar. Apa hukumnya seseorang memakan harta haram hasil pemberian temannya sedangkan dia tidak tahu sebelumnya? Ya, haram pemberian teman dan tidak tahu ya kan, ini ya kan. Haram tidak tahu bahwa itu haram. Nah, itu pun juga bisa ma'fuun anhu ya kan, nggak tahu ini datang ada yang ngirim begitu kan. Bahkan mungkin sekarang cara ngirimnya itu COD atau bagaimana caranya ya kan, bisa saja datang saja ini kiriman gitu kan. Makanan atau apa ya, tidak tahu bahwa itu ada unsur haramnya atau didapat melalui cara haram misalnya kan, tidak tahu ya. Karena tidak tahu, ma'fuun anhu. Ada hadis rufi al-qalamu an salasin ya kan, hukuman itu diangkat ya, artinya dibebaskan dari 3 golongan ya. Anis sobi ya, dari
yang di bawah umur, ya kan, hatta yahtalima, sampai dia Balik. apa namanya, dewasa, ya Dosa kan. balik. Wanil majnun, ya, dari apa, yang Orang hilang OTM, akal. ya kan, sampai sembuh, ya kan. Wanin naim, yang tertidur, ya, hatta yafiqa, sampai dia Bangun. bangun. Ya, orang tertidur makan sesuatu, ya, dia tidak tahu itu halal atau haram kan, karena dia tidak sadar, tidak tahu, ya, ma'fun anhu, rufi al-qalamu anhu. Ya, termasuk ini dikiaskan yang tidak tahu, iya kan, tidak tahu, iya. Zahirnya ini makanan, begitu dikirim alhamdulillah, begitu, ya kan. Itu jadi pada episode yang lalu kan, nu'amilun nas, ya, hasba zawahirihim, kan begitu, sesuai dengan zahirnya, begitu, ya, demikian. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya dari Tasya Febriani Adriana. Bagaimana cara membersihkan harta haram yang diinvestasikan di bangunan fisik, dan apakah boleh mengambil untuk kebutuhannya? Harta haram udah diinvestasikan untuk bangunan fisik. Bagaimana nih cara membersihkannya? Udah jadi rumah. Misalnya investasi, ya udah, apa, patungan begitu ya, mau bikin rumah, ya nanti kalau rumah kontrakan lah, ya kan, dia ikut, kan begitu ya. Ternyata diketahui, ya, rumahnya ini untuk tujuan yang haram misalnya kan, aduh, dia kaget kan, mau cabut kan, nggak jadi deh, ya, untuk tujuan yang haram itu kan, dan benar-benar sudah dimulai gitu kan penggunaan rumahnya untuk perbuatannya haram, ya, jadi toko, apa namanya, alkohol, narkoba dan lain-lain, atau ya bisnis-bisnis yang lain. Nah, bagaimana nih? Ya, tentu sudah jadi kan, bangunannya. Ini mau mencabutnya bagaimana? Nah, tentu kan ada cara. Iya, diikutkan si A kepada si B itu bukan bangunannya, tapi kan investasi porsi uangnya kan. Nah, dia cabut saja porsi uangnya. Saya kan, apa namanya, invest ke kamu sekian puluh juta, begitu kan. Nah, rupanya ini proyek kamu ini ya tidak syar'i kan begitu. Lalu bagaimana? Ya udah, saya mau bongkarin aja. Oh, enggak begitu. Itu malah mubazir kan nantinya. Ya udah, kembalikan tuh uang yang sekian puluh juta itu, begitu. Nah, dan tidak harus juga dengan uang yang waktu itu di transfer, karena uang itu kan mutajanis, uang yang penting nilainya sama, begitu. Jangan, ya dulu pakai uangnya ini nih, lembaran ini, ya dikembalikan, enggak begitu, ya kan. Itu cara mengembalikannya, yaitu ya nilainya itu diminta, begitu, insya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Ayu Khairunisa. Saya mendengar hukum kredit motor itu tidak boleh. Apakah benar? Jika haram, maka bagaimana cara jual beli motor yang diperbolehkan? Ya, tadi mirip bahwa membeli itu dengan cash kalau memang keuangannya memungkinkan. Ketika keuangannya kurang memungkinkan, tapi ini perlu banget motornya atau laptopnya atau HP-nya atau rumah bahkan, ya kan. Aduh, mana nih? Ya, di dua tahapkan kan begitu. Ya, selama berapa waktu? Ya selama setahun deh. Ya itu terserah. Kan akan dibahas tuh. Iya, misalnya sekian, itu selama setahun, selama 6 bulan. Berarti kan jatuhnya bit taksit, cicilan, ya kan, cicilan. Itu boleh begitu, asal ya disepakati. Pi utangnya berapa, lalu akan diselesaikannya dalam kurun waktu berapa lama, disepakati. Nah, kalau terjadi perubahan nilai karena ditambah waktunya, itulah riba, begitu kan.
Jadi kalau cicilan motor atau cash motor itu boleh, itu hanya metode asal. Nah, kesepakatan ketika akad itulah yang jadi patokan. Ya yuk, dengan Cina itu beli motor cash atau cicilan? Oh, cicilan boleh. Kalau dengan tetangga ya cash ya boleh juga kan? Ya, soal halal haram itu kan bukan soal Cina atau tidak Cina, tapi soal akadnya apa kan begitu ya. Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Khairunisa. Apakah semua jenis undian itu haram hukumnya dalam Islam? Dan adakah jenis undian yang diperbolehkan? Undian itu kan satu metode saja, cara ya menentukan siapa sih yang gilirannya. Ketika ada lebih dari satu orang ya yang memerlukan ya misalnya saja dahulu Rasulullah SAW juga pernah ngundi itu ketika istri-istri beliau tuh karena kan lebih dari satu istri beliau, alhamdulillah radhiyallahu anhunna. Ketika Rasulullah mau bepergian ke luar kota, apakah pasti untuk dakwah, bahkan untuk perang juga ya kan. Ada istrinya yang dibawa. Kalau dibawa semua mungkin kan akan mengganggu juga, iya kan. Ini harus ngurus ini, ngurus istri kan begitu. Akhirnya ya satu saja yang dibawa. Nah, di sini kan keadilan itu. Yang mana kan? Nah, itu kan. Itu kan Aqra bainahun ya kan, beliau mengundi di antara mereka. Jadi itulah berdasarkan hasil syuro. Nah, nanti kalau abang ada keluar kota, ya siapa yang menyertai ya kan, jatahnya satu orang atau jatahnya dua orang terserah kan, nanti diundi dari ya kalian ya kan. Setuju caranya, udah tinggal diundi tuh ya. Tapi yang keluar sebagai pemenang begitu dalam undian boleh merelakan haknya kepada yang lain. Nah, ini dulu juga sering keluarlah undian Siti Saudah begitu kan. Oh iya. Ya. Siti Saudah ya istri yang sangat paham ya, cerdas begitu. Ya. Pasti Rasulullah ridho saja, tapi Siti Saudah ingin menyenangkan ya Rasulullah sebagai suaminya, tahu bahwa Rasulullah akan lebih senang kalau ya didampingi oleh Siti Aisyah. Kan begitu. Akhirnya Siti Saudah merelakan ya hasil lotnya, udah ini saya ikhlaskan untuk ya giliran ke Siti Aisyah, boleh itu ya. Ibu-ibu saja dalam arisan ada ya begitu ya. Yang keluar ini pertama tawarkan, ada yang lebih membutuhkan, yang perlu, ada si fulan. Nah, boleh nih yang dapat lot sekarang ini menyerahkan haknya kepada yang ya ini lebih mendesak nih si fulan, kasihan, ya udah boleh itu kan. Itu satu perbuatan yang baik, insya Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pertanyaan dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon telah dijawab oleh Syekhuna. Untuk itu, sebelum mengakhiri acara kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذواتنا وأصلح لنا في أهلنا وأصلح لنا في أبنائنا وبناتنا وذرياتنا وأصلح لنا في طلابنا وأصلح لنا في جمهورنا آمين يا يا الله يا رب رب العالمين. العالمين وأصلح لنا في الدنيا والآخرة آمين يا الله يا رب صحة وعافية
wa fil akhirati syafa'atan ya rabbal Amin alamin. ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.